yang mana sudah kita lewati tentang kesederhanaan ibadah kita sehari-hari, di mana kita bertawakal kepada Allah yang sangat bermanfaat bagi kita, bahkan kita ibadah kata-kata adalah wajib bertawakal kepada akibat tawakal ialah berserah diri kepada Allah, bersarahnya segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ada isi urusan. Ya kan? Hendaknya aku senantiasa atau terus-terusan atau seterusnya selawasannya mulai kita masih hidup sampai kita akhir hayat, terus kita senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal artinya menyerahkan diri atau segala urusan kepada Allah. Apa saja yang kita kerja, apa saja kita perbuat, bahkan diri kita pun sendiri kita serahkan lawan Tuhan. Karena kita ada isi kekuasaan, kita ada isi kekuasaan, ada isi kudrat. Ada isi kudrat kita kuasa dari kuasa kita terbatas. Diberi buat kekuasaan, diberi irodat terbatas juga terhadap kita. Bahkan dikatakan manusia sebagai perencana, tapi namun Allah yang mengatur itu namanya tawakal. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan apa yang ada pada dirinya. Apa dicukupkan Tuhan segala penghidupannya. Ditolongnya kita, dan dijaganya kita, dan diberinya. Apa aja semua orang kita. Gawi urusan apa aja, urusan dunia maupun urusan akhirat, semua ini kita serahkan lawan Tuhan. Karena dalam Quran ada mengatakan wa'idha asakta fatawakal 'ala Allah. Apabila engkau berencana, bercita-cita, berangan-angan, apa aja sedang dikerjakan, hasilnya kita pada harapan hanya kita serahkan lawan Tuhan. Kita isinya penjagaan, tawakal lawan Allah. Dan lawan Allah bertawakal, besar diri itu urusan dagangan kita serahkan lawan Tuhan. Karena Allah selalu menjamin setiap orang beriman kepadanya, berharap kepadanya, Allah adalah mustahil. Inna Allah la yaqbul. Tuhan itu senantiasa menolong dan membantu. Asal kita beriman kepada Allah. Bisa berdagang, sebenarnya kita buka dagangan kita sehari berjual. Namun kita tidak mengharapkan apa-apa, hanya ridha Allah dan kita serahkan urusan lawan Tuhan. Tapi namun syariat kita jaga. Toko dibuka, yang dijual, tapi hasilnya kita tidak mengharapkan sama sekali. Kapan bila aku berjualan pasti aku sendiri ada dalam. Tapi kalau kita masalah lawan Tuhan, terserah apa hasilnya. Nanti usaha sejalan tenang, insya Allah hasilnya sebagai baik. Karena Allah menjanjikan kemudahan. Ujian orang ramai yang tawakal Allah bahwa hasbuh. Orang yang tawakal Allah bahwa hasbuh, siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkannya. Tawakal adalah bagian dari buah tauhid yang lurus. Berarti orang sering-sering bertawakal adalah bujur-bujur tauhidnya. Bujur-bujur bertauhid hanya mengasakan Allah, tidak mengasakan dagang. Kita mengutamakan dagang. Itu berdagang hanya kita syariat, bukan kita buat apa kita pengharapan kita. Namun kita mengharapkan dagang, berarti kita Tuhan akan dagang dulu. Yang berharta, yang berharta namanya ada syirik kopi. Itu jadi kita selalu akan menyerahkan usaha kita lakukan, hasilnya Allah menentukannya. Biar kita berdai, dia berseluruh di usaha dan Allah berkahi, insya Allah jadi dia orang berharta, berduit banyak. Asal tulus karena Allah. Jangan kita mengandalkan usaha kita pasti sukinya. Misalnya kita berharap ke kebun, ya tanam pisang, saya pasti menanam pisang itu 100 pohon, akan mengambang atau memotong 100 pohon, 100 tunduk pasti.
Nah, bisa kita menanam tapi tidak serahkan dalam hasilnya. Nah, kita laksanakan, kita syariati, kita tanam, dan kita mungkin tidak ada tanam dalam bisa menanam pisang atau memetik batang pisang. Nah, syariatnya kita jalankan, hasilnya kita serahkan dalam Tuhan. Insya Allah bagus. Nah, itu makanya usaha sama tulus karena Allah. Tuhan menjamin. Ya kan? Nah, apalagi kata masuk ini kan menjadi kata rumah banyak yang besar ini. Banyak orang batangnya dia akan bergeser pada pokok baik sampai dia hafal mulai pusat main. Dan usaha ikhtiar kita sudah bertanam, memupuk, jalan. Ini hati-hati dulu kita. Pas saja kan tadi kita tidak berusaha menanam itu kan kita hanya bisa saja yang tawakal Allah. Karena pasti kita menanam benih itu menghasilkan dapat benih banyak pasti. Karena sama Allah menentukan rezeki kita, dan semua urusan di tangan Allah, di kekuasaan Allah. Nah, apalagi si pada yang dalam surah surah Waqiah, antum tazra'unahu am nahnu zari'un, gitu. Ikan aja dan menanamkan aku. Nah, kita menanam zahirnya aja, dan hakikatnya kata Allah semua menentukan. Karena boleh kita mengakui usaha ikhtiar kita, kecuali Allah semua kita akui adalah Allah menyampaikan anugerah dan berkah kepada kita. Ya sedikit-sedikit kita ada memberi berkas usaha kita, hanya Allah memberikan dan hasil. Ini. Bilang kalau kita mereka seharusnya kita mengakui usaha kita, semua rezeki kita bisa buat bisa. Ujar Tuhan mereka mengakui usaha ikhtiar kita sendiri, silakan. Ya, tapi pula rezeki seorang bulan bisa rezeki. Ya, saya rezeki. Ya kalau kita hilang hanya hanya pada orang dan kita hilang. Kalau hilang sudah, karena apa? Nah, ini kita menjarah dalam Tuhan. Nah itu. Jadi orang yang bertawakal itu bagian dari buah hasil tauhid yang terus kokoh dan mantap. Artinya kuat dan mantap dengan tauhidnya. Jujur keadaan selesai kali mengakui usaha ikhtiarnya sendiri. Rumah, berdagang, bertabungan semuanya semua serahkan dalam urusan kita. Jangan pun kawan urusan diri kita serahkan tak salah Tuhan. Kapan Tuhan hampir? Nah, terserah Tuhan. Kita ada di sini kekuasaan apa-apa. Diri kita pun kita tahu kapan Tuhan menjemput roh kita. Karena semua pinjaman dan ujian bagi kita menunjukkan dia berlaku baik kenikmatan menggunakan usaha kita lewati bisa nikmat sama. Nah itu. Jadi sebagai kita menyatakan syukur atas nikmat Allah dalam kita, selalu kita sering-sering bertawakal yang lepas dari tawakal. Ya. Kenapa? Karena yang di barat dan timur semuaan Allah Allahnya. Ya, barat, utara, selatan, timur, langit dan bumi semua. Makanya kita serah apa aja serah Tuhan. Siapa Tuhan? Allah Taala, Rabbul Masyriqi wal Maghribi. La ilaha illallah wa ta'khidhu baqiyatu firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil. Itu dia Tuhan. Artinya dialah Tuhan di Masyriq dan di Maghrib. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kamu mulai dari Tuhan kita. Nah, di mananya di barat, di timur, di selatan semua Allah. Tuhan Allah di atas dan lainnya. Maka ambillah ya Tuhan ya sebagai pelindung. Ambillah ya Tuhan. Ya Allah sebagai pelindung kita. Maka kita selalu berhubungan dengan Alhamdulillah. Aku berlindung ya Allah dari syaitanir rajim. Ya Allah dari gangguan godaan syaitan yang terkutuk. Kita senantiasa berlindung Tuhan daripada apa aja mara bahaya apa aja kita selalu berlindung Tuhan. Karena kita semua terkomandai ya.
Perhatikan nama Jesi pada bagaimana Allah Ta'ala memulai dengan menetapkan rububiyahnya atas segala penjuru timur dan barat. Nah ini kita suruh memikirkan, perhatikan di sini. Nah ya bagaimana? Sini kan bahasa Malayanya betapa atau bagaimana Allah telah memulai dengan menetapkan rububiyahnya dan mengurung kekuasaannya. Rububiyah itu kan sifat ketuhanan, makanya kita tidak boleh bersifat rububiyah. Kita hanya semata-mata bersifat ubudiyah, hamba. Sedikit kita kalau kuasa, tapi terhamba kuasa Allah dan juga rububiyahnya. Nah, namanya syirik kafir. Ya. Kita sengaja kita akui, tak akui, nah berarti kita bukan Tuhan. Mau begitu. Ya. Nah, ya segala penjuru timur barat semua Allah anggota kuasa. Nah, kemudian dengan dengan kayak gimana? Ya tak sangka ilahiyahnya, ya. Dengan keesaan keilahiyahnya, ya keilahiyahnya hanya takdirnya yang memerintahkan kita bertawakal kepadanya. Itu kekuasaannya. Karunia-Nya Tuhan selalu kita diperintahnya supaya bertawakal yang ada. Bila kita ada tawakal, berarti kita anak Maha Kuasa juga dan mustahil kalau kita menjauh kuasa. Adalah risiko kekuasaan saja. Risiko berarti kalau kita ini hanya samaan kita adalah apa jika dengan sementara. Sementara Allah dikandung badan dari kekuasaan itu pun ujian bagi kita. Wujudkan gunakan kekuasaan, wujudkan gunakan kritik hati. Apakah kritik hati yang tersalah atau wujud pikiran itu jaga kita. Ya. Maka tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk tidak melakukannya tawakal. Tidak alasan. Ya. Tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk tidak melakukannya tawakal. Itu. Makanya bila orang pada sering bertawakal itu akan diadakan itu sakit hati. Kenapa? Harapannya masih terus. Isinya berdagang. Yakin dia berdagang hasilnya lumayan. Pakar berhasil apa? Apalagi mengadakan kebangkrutan, bisa membuat stres. Karena itu mengingatnya, diharapnya. Kita mengharapkan dalam Allah. Karena menyerahkan karena ada bertawakal, Allah menyerahkan urusan. Lalu memang sering bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Seandainya kada berhasil, kada sakit hati. Karena ingat sama berhasil ujian ya Allah. Sabar pada Allah berhasil. Nah ini nyaman banget sabar taruh kayak nyaman buat sabarnya dan nyamanan sabar pada ini jika kau menangis ya sabar. Ya sudah bangkrut mata sabar. Sabar itu pahit. Namanya betul jangan sabar itu. Ya Allah, as-sabr di mana Allah ya. As-sabr di mana Allah. Sabar itu sebagaimana kata hajat. Kalau kita tahu orang kalau sudah kita atas tahun kita nah, kita juga hari kata kayu hilang katanya. Nah, bila orang bahiran diuntal kata kita itu otomatis kita bilang mau pahit kita kayu ini anak ada yang bahiran ada aja apalagi gomeng jangan apalagi sudah ya itu ngoras kita kasih letter dan semuanya bertangkap itu dengan cara itu dia menjadi tempat kayak kambing Arab di ngomong. Nah bisa dimampir tapi situ pun belum bisa jangan orang ini tahu puasa tahun 60-an dari 60-an 65 ya masih jadi orang itu
pahitnya sabar. Kalinya mana sabar, ya kan? Dia ngarang sabar, sifatnya ada sabar. Makanya sabar itu kan sifatnya syukur, sabar, khauf, rajanya. Sabar atas segala bala, sabar atas dapat nikmat. Sabar juga kalau dapat nikmat itu pada sabar bisa salah sabarnya, salah syukurnya. Nah, dapat bala pun itu ya sabar. Bala apapun kita alami, kan kita ini mesti mengalami ada menyakitkan. Semua itu kita ingat bahwa ujian dari Allah kita ketika dikipong kita sakit-sakit ya Allah, kehilangan, kematian, kebakaran, kebangkrutan, semua ujian Tuhan. Ujian Tuhan, aku harus sabarnya nyaman, misalnya lupa aku juga aku rupiah kalinya sabar, ingat kata-kata ini. Iya, ujian Tuhan. Makanya kita jangan lupa kepada datang yang Amerika, jangan lupa kacang dalam kulitnya. Jika nyaman, nanti sakit. Jika sakit, jangan nyaman. Jika sakit, aduh, jika nyaman, kalau mulai lagi kalau orang, itu orang kada pandai mensyukurinya Allah. Makanya orang-orang soleh itu ingin benar dapat dana. Ada kita yang berdoa dan yang mendapat karena kita ini orang awam. Rasanya kalau tahan menyangkang bala, menyenang dia berat antara sesuai dengan akal pikir kita. Kita minta lakukan pada Tuhan yang nama Allah. Pada sudah dibaca kita tadi. Ya Allah yang kena santangan maupun Allah sampai menyangkang bala. Nah, waktu orang personal mobil berarti itu rasanya ada di orang itu nanti. Supaya jangan berat musuh yang berat depan menghadapi musuh merah kita ini musuh kita apa? Hadapi hawa nafsu. Nafsu ini berat hadapinya. Jadi perang Uhud, perang Badar, perang kecil. Harga sebelah kan perang itu ada dua macam, ada saja, ada Rasulullah sedang tarik. Kita besok perang besar, Nabi itu memang memandu untuk perang. Kalau saya perang kecil itu yang dipandu oleh sahabat-sahabat saja. Nah, sedangkan perang besar itu perang kecil dia. Kenapa perang besar? Ialah memerangi hawa nafsu. Memang nafsu kita juga biasa, namun kita ada CFL-nya, remnya, sekangkang nafsu. Nah, nafsu itu bertahan. Kita tidak mau langsung susah. Nah, anak nyaman sebentar kita rumah sakit, ya lah. Itu. Cuma kita tidak dibayar sosial dari ini, ada bayar syukur, bayar susah sabar, itu ya. Nah, kayak pas sabar macam-macam sudah kita lihat di pelajaran masa sabar, sudah jauh dan bawahnya. Itu. Kuncinya sebenarnya bila kita dapat data ujian dari Allah juga dapat nikmat pun kita jangan lengah, jangan mau uji kita itu pasti jadi pasti ujian. Makanya kita bisa sama syukur yang berkali. Nah, makanya kebermanfaatan yang syaratul aziz dan al-umur itu kafatul bina'udhabi asyadidah. Ya, bikin kita syukur itu dapat tambahin. Apalagi Allah Ta'ala berulang-ulang kali memerintahkan hal itu atas hamba-hambanya. Dan Quran macam-macam ayat yang menyebutkan bertawakal dalam Quran itu macam-macam. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu yang begini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu ada dalam surah Al-Mujadilah ayat 60, ayat 6. Nah, itu 60. Artinya dan hanyalah kepada Allah Ta'ala orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ya kan? Nah, itu. Fatawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu menyukai kepada orang-orang yang bertawakal. Nah, siapa yang bertawakal kepada Allah, insya Allah jadi kekasih Tuhan. Tapi
orang dia dikasih sering nyaman-nyaman jadi orang kasih, pasti ada bagiannya, ada hiburannya, itu ingat kita. Makanya cara orang-orang wali Allah Ta'ala, orang soleh, tanda-tandanya Allah Ta'ala kasih kepada hambanya, selalu diletakkannya bala. Sakit, kedua yang ditambahi, bagi sakit, lintuhun, pinjol, tambahin itu baik, pinggang pulang, injok, ya injok pinggang, duit pulang, ulus kosong, ujian dari ini. Itu tapi orang soleh ke depan dua ujian itu terus ingat aku diuji sabar. Mas sabar itu kita mau yang tenang sabar dia banyak berpikir sambil orang. Sabar apa dia, bagaimana sabar dia boleh diam dan mensorong juga. Ada si anak, ada si cucu, ini bisa ngomong dua, angkat otak lampirnya. Ini ada yang harus yang ada pikir lalu ya udah sudah kena ya. Yang kira perang ini saja. Lau tawakkaltum ala Allah di sini. Nah, haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurjaqut tayru. Tawakkul khimasa wa tarkum balqana. Artinya, di Nabi mengatakan ini orang yang sering-sering bertawakal kepada Allah. Ya, ujian Nabi, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah Ta'ala yang sebenar-benar bertawakal, niscaya dia Allah memberi kamu rezeki seperti dia memberikan rezeki kepada kawan burung. Burung itu nanti ada rezeki inde, burung tidak tahu rezeki kedagingan tidak. Ya Allah, nah pagi-pagi berangkat dalam keadaan lapar, mencari orang kembali, sudah maghrib sudah naikkan ke pohon. Dalam keadaan burung. Itu kalau kita menyuruh tawakal Allah pagi-pagi kita lapar, baru sore kenyang, syukur. Allah sudah mengatur itu. Ketahuilah ya sini ini tawakal ialah kesadaran hati. Nah, si pada inti ada inti di tengah-tengah. Tadi ini kan inti mana tadi ya? Masih lama kan? Pasti aja ini di tengah, manis tidak? Nah, ini sudah itu masalah. Nah, ini intinya orang tawakal ialah kesadaran hati bahwa segala sesuatu berada di tangan Allah Ta'ala. Kita ada punya apa-apa, hanya Allah SWT akan melayani kita. Patuh lawan Tuhan. Nah, ya kan? Yang tahu sifatnya ya, orang sifat 20 lawan harus satu lah. Nah, sudah. Ma'arif yang dibawa samaan dari Allah, yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan semua dari Allah. Nah, dan bahwasanya ya, seandainya seluruh makhluk bersatu padu, seluruh makhluk jin dan manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada seseorang, bergabung manusia dan jin untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ini saya mereka tidak akan memberinya manfaat apapun kecuali sesuatu yang ditetapkan oleh Allah baginya. Ya, nah, atau mereka semua bersatu padu untuk menimpakan sesuatu mudarat atas sesama manusia, ya, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan sesuatu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah atasnya. Jadi Asia dalam ringkas kata jadi sesuatu manfaat dan mudarat dari semua itu adalah iradah Allah atau izin Allah. Ya, terjadi kepada kita seperti yang kita kumpulan di sini semua adalah iradahnya Allah, izinnya Allah. Nah, izin Allah ini iradahnya Allah. Dan kita bukan sendiri menggerakkan hati kita terpikir mau ke majlis taklim itu Allah memberikan gerak hati atau iradah atau hidayah. Nah, hidayah dan inayah. Jadi kita ada di sini apa?
kita semua apa saja kita serahkan dalam Allah urusannya. Kita tinggal mengikhlaskan hatinya. Di antara syarat-syarat tawakal. Nah, di tawakal syarat juga kita kesimbangan tawakal. Syarat-syarat tawakal ialah engkau tidak menjadikan sesuatu yang dikarenakan Allah Ta'ala kepadamu sebagai lantaran atau sarana untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Itu tidak. Nah, satu syarat-syarat tawakal ialah engkau tidak menjadikan sesuatu yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepadamu sebagai lantaran atau sarana untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, hanya kita untuk taat kepadanya. Misalnya tawakal itu jangan kita buat kejurusan maksiat kepada kita gunakan hanya kejurusan ibadah atau taat, dan hendaknya engkau menjauhi segala yang dilarangnya dan mengerjakan segala yang diperintahkannya. Syaratnya jangan kita membuat maksiat atau negara yang kerja jangan terus syarat. Ya, aku tahu kalau dia menjadi yang lebih apa ada kerja antara baik itu jangan melakukan sih, hanya bagus baik semua itu kerja saja yang kita wakalkan Allah. Nah, kemudian mengerjakan yang diperintahnya Allah, ya seraya dalam melakukan itu memohon pertolongannya dan menyerahkan segala-galanya kepadanya. Jadi kayak pisang tanam, bagus tanam. Kan asal diantak aja terus tanam, karena kayak pisang tanam, banyak pisang tanam. Ulangkan lubangnya, ya dibuat sekadar untuk tinggal ngomongnya pisang tanam. Ini boleh, sering terkira pada yang boleh. Hasilnya kita cari hitung dulu, kalau udah bertanam 100 turun kan? Nah ya, itu. Semua ada dari Allah. Kemudian tidaklah dia mengurangi nilai tawakalmu apabila engkau harus mengusahakan sesuatu di antara pekerjaan-pekerjaan duniawinya. Nanti kalau urusan dunia juga, tapi kadang mengurangi nilai tawakal. Ya, jadi termasuk tanaman dunia. Ya, nah, berdagang dunia, tapi namun kita usaha tujuan itu untuk amal ibadah, namanya urusan ukhrawi. Dunia negara tapi niatnya untuk akhirat karena kita ada nilainya akhirat. Lalu setelah kita serahkan bahwa Allah hasilnya. Selama engkau senantiasa hanya menyandarkan dirinya kepadanya saja, nah, memang masa kini, masa waya ini terus tawakal seorang kepada Tuhannya makin lama pula upayanya dalam pekerjaan duniawi ini. Itu isi. Nah, ya lah ulangi. Kadang ini dia biasa banget, tapi karena ingat semua. Karena lopot ya itu ada lapas daripada oh iya. Nah, bila ingat ini kita sadar apa aja pada saat kita bersama, insya Allah berhasil. Ya kan? Kita usaha turun naik ya Allah. Kada ingat menjalankan usaha Tuhan, kada pacaran dari tinggal koyoknya tinggal lapahnya. Ada bertambah kalau ingin ada batas. Makanya kita juga Allah batas waktu itu harus kita ingat. Ya, yang berkomitmen pada waktu banknya aja misalnya bank subuh dan karena waktu bank maghrib. Di antaranya kerja mati-matian. Rencana semua akhirat jangan lupa menyerahkan dalam Allah urusan kita. Karena sesuai dengan ayat yang itu menyatakan Allah bahwa hasbuh itu. Siapa tahu kalau Allah merupakan dijamin Tuhan segala dunianya urusan dunianya urusan akhiratnya Tuhan. Itu ya mudah-mudahan dengan memberikan kebajikan dosa kita menjadi Tuhan. Dinyatakan jangan kita selalu menjadi Tuhan. Menjadi Allah hidayah paham agama paham dan beramal sehari-hari untuk menjaga diri supaya selamat daripada syirik kopi lawan Tuhan.
mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang wasiat, yang halal untuk ibadah-ibadahnya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi وبين فتنة الدنيا والنساء والأخرى وسلم العباد وسوء الخاتمة يا رب العالمين. سبحان رب العالمين. تقبل الله منكم. Allah